Anda kembali di Indonesia Morning Show. Pasca penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka dari KPK, rakyat sekarang menunggu sikap dari Presiden Joko Widodo dan kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Gun-Gun Herianto. Selamat pagi, Mas Gun-Gun. Selamat pagi. Mas Gun-Gun, ini kami berdua tertarik nih. Sebenarnya ada pertanyaan sebelum masuk ke inti pada saat ini sudah disahkan lah oleh DPR kemarin ya, Nas ya. Adalah gini pertanyaannya, apa sih kiranya atau analisa dari Anda? Kenapa Presiden kita Joko Widodo begitu tergesa-gesa untuk memilih calon Kapolri baru? Ya, ini pertanyaan menarik ya, karena memang ini salah satu kontroversi yang memantik spekulasi. Ya. Ada sebetulnya paling tidak beberapa spekulasi. Spekulasi pertama tadi seperti yang ditanyakan soal timing. Kan Pak Sutarman masih bulan Oktober, masih kurang lebih ada waktu 10 bulan. Jadi biasanya ada pengkajian yang mendalam. Taruhlah misalnya lewat Kompolnas, mendalam dulu. Sekarang Kompolnas juga agak tergesa-gesa. Kemudian telaah itu tentu telaah yang verifikatif, telaah substantif, bukan hanya soal prosedur selesai diajukan gitu ya. Saya yakin bahwa ini juga telaah sudah dilakukan, cuman nalar publik rasa-rasanya masih menginginkan lebih gitu. Proses verifikasi terhadap sosok yang sejak lama sebetulnya menuai kontroversi, terutama pada saat ada publikasi dari salah satu majalah terkait dengan rekening gendut di tubuh Polri. Nah, kontroversi yang kedua yang memantik spekulasi adalah penetapan yang calon Kapolri ini, BG ini, H-1 sebelum uji kepatutan dan kelayakan di DPR ditetapkan sebagai TSK oleh KPK. Dan spekulasi ini kan tentu menjadi bola panas. Kenapa? Bayangkan seseorang yang akan menjadi pucuk pimpinan tertinggi di tubuh Polri, mau uji kepatutan dan kelayakan, H-1-nya ditetapkan sebagai tersangka. Bayangkan prosesnya, proses hukumnya yang panjang. Karena ketika masuk dia jadi TSK, itu akan bergulir kan, prosesnya akan bergulir panjang. Nah ini tentu menjadi harusnya bahan bagi Pak Jokowi. Timing tadi yang ditanyakan kenapa tergesa-gesa itu tentu Pak Jokowi sendiri dengan backstage politik di belakangnya ya, panggung belakang politik yang tentu sangat kompleks. Misalnya, tentu publik juga tidak salah menduga ada sekian banyak sponsor, ada sekian banyak investor kekuasaan yang tentu menghendaki figur tertentu masuk di jabatan-jabatan publik. Termasuk dalam penentuan ini besar maksudnya analisa dari Mas Gun-Gun, peran partai politik, pendukung ataupun juga investor-investor ini untuk akhirnya Pak Jokowi mencalonkan hanya satu calon tunggal yaitu Pak Budi Gunawan. Iya, agak sulit untuk menghindari kepentingan politik sejumlah orang dan partai politik untuk kemudian masuknya Pak BG ini sebagai calon Kapolri kan. Layaknya sebetulnya semua jabatan, Jaksa Agung, Kepala Staf TNI dan segala macamnya itu selalu menjadi bagian yang diperebutkan gitu ya. Meskipun harusnya seperti TNI itu kan berdasarkan reformasi TNI itu netral. Polri juga harusnya jauh mengedepankan sistem meritokrasi ya. Orang sesuai dengan profesionalitasnya, kemudian kemampuannya, profesional di bidangnya itu yang kemudian harusnya menjadi acuan. Nah ini yang nampaknya sebetulnya bukan dari sudut profesionalitas Pak BG, kita tidak meragukan. Beliau punya rekam jejak yang sangat bagus di kepolisian, artinya di kerja karir ya. Tetapi kemudian ada persoalan di integritas, maksudnya kenapa saya bilang integritas? Karena kita sama-sama tahu KPK sudah menetapkan sebagai TSK dalam kasus gratifikasi. Nah, kalau kemudian sudah ditetapkan sebagai TSK, rasa-rasanya basis rasionalitas untuk uji kepatutan itu kemudian menjadi dinegasikan. Nah, kalau kemudian dinegasikan, berarti kan sudah tidak patut lagi ketika seorang sudah menjadi TSK meskipun dalam konteks hukum ada asas praduga tidak bersalah. Betul sekali, tetapi kalau kita misalnya tadi membicarakan mengenai timing gitu. Timing yang memang diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi juga timing yang cukup mengejutkan gitu. Menurut Mas Gun-Gun pengamatannya apakah ada sesuatu juga di balik timing penetapan dari BG sebagai tersangka? Ya, kita sedikit ke belakang ya. Mungkin ingat pada saat Pak Jokowi itu mengajukan sejumlah nama menteri untuk duduk di kabinet kerja ya. Dan Pak BG waktu itu juga
tercantum. Dan bagusnya Pak Jokowi saat itu meminta masukan dari PPATK dan KPK. Sebuah terobosan di tengah power Pak Jokowi yang sangat kuat karena penentuan menteri itu hak prerogatif presiden. Tetapi Jokowi kemudian memberi ruang dialektika dengan cara memberi kesempatan verifikasi oleh PPATK dan KPK. Itu kan bagus. Dan nama Pak BG waktu itu dikasih tanda merah. Raport merah. Tanda merah itu kan mengindikasikan ada sesuatu. Patut diduga ada persoalan hukum. Dan warning dari KPK ini harusnya ditindaklanjuti ketika ada upaya untuk mengisi slot Kapolri. Nama BG lagi muncul. Nah, harusnya kan pertama Pak Jokowi konsisten. Konsisten tuh dengan apa? Dengan sikap dia untuk selalu meminta masukan dari PPATK dan KPK. Di mana yang kali ini tidak melibatkan KPK dan PPATK, hanya Kompolnas saja. Persis. Kira-kira apa kiranya? Iya, saya melihat ini salah satu bentuk inkonsistensi yang sebetulnya diharapkan oleh publik. Pak Jokowi itu kan lahir dari pemilu demokratis, dia public trust-nya sangat tinggi, dan dia kemudian karena proses yang bagus itu harusnya merawat harapan publik, salah satunya dengan cara menetapkan seluruh jabatan-jabatan publik itu diisi oleh orang-orang yang berintegritas. Di situ kata kuncinya, kenapa? Karena kalau hanya mengandalkan kekuatan real politik, belum kuat. Berarti kan di sini memang banyak sekali pertanyaan begitu mengenai langkah dari Pak Joko Widodo yang sebelum ini menetapkan calon tunggal ini. Tetapi kalau untuk kedepannya, karena saat ini kita masih menunggu kira-kira apa langkah yang akan diambil oleh Pak Joko Widodo. Karena di sini dari info yang saya dapatkan ada 3 opsi yang dikatakan akan diberikan oleh Presiden, yaitu tidak melantik Budi Gunawan, melantik tapi langsung diberhentikan sementara, atau melantik tapi diberi target khusus yang terukur. Kalau menurut Mas Gun-Gun, yang mana, opsi mana nih yang kira-kira akan diambil oleh Pak Joko Widodo? Gini ya, kita harus membaca secara komprehensif. Konteks politiknya, ini penting nih, konteks politiknya misalnya kemarin kan paripurna selesai. Paripurna selesai, itu pasti jadi bola panas. Bola panas bagi siapa? Bagi Jokowi dan bagi KPK. Untuk menjawab itu ya. Kenapa kemudian menjadi bola panas bagi Jokowi? Karena ini akan menjadi pilihan sangat dilematis bagi Jokowi. Di satu sisi, kalau kemudian hak prerogatif yang kemarin diusulkan untuk mendapat pertimbangan dari DPR balik ke istana, balik ke Jokowi, sekarang seluruh perhatian publik, media massa, analis, LSM itu tertuju kepada Pak Jokowi. What next nih? Pak Jokowi mau ngambil kebijakan apa? Apakah melantik atau mereview dan kemudian mengganti usulan dengan nama lain? Nah, kalau saya sendiri menganalisis, Pak Jokowi akan dihadapkan pada 2 tekanan. Tekanan pertama itu dari reaksi publik yang sangat keras sekarang. Baca aja lini masa media sosial, media mainstream. Itu keras menentang pencalonan Pak BG sebagai Kapolri. Artinya apa? Ada opini publik yang sudah mulai solid untuk kemudian melakukan reaksi ya terhadap pencalonan itu. Kalau itu yang didengarkan, harusnya Pak Jokowi kemudian mengevaluasi, tidak melantik tetapi mengusulkan nama baru. Kan itu hak prerogatif Presiden, meskipun ada ancaman di sisi lain dari DPR, kalau katanya paripurna sudah dilakukan oleh DPR, kemudian Pak Jokowi tidak jadi melantik, akan menggunakan hak interpelasi. Bagi saya itu juga bukan sebuah langkah politik yang sebenarnya bisa menurunkan Pak Jokowi gitu loh. Nah, berkaitan dengan Pak Jokowi masih bisa menggunakan hak prerogatifnya dengan tidak melantik dan mengusulkan nama baru. Itu bergertakan dari para politisi memang akan kuat. Waktunya juga masih panjang. Masih panjang. Dan ini catatan lagi, jangan sampai kemudian Pak Jokowi justru terjebak pada game politik yang kemudian dimainkan oleh para politis. Bayangkan kalau misalnya beliau tetap melantik. Besok-besok setelah pelantikan itu akan digoreng habis bahwa Jokowi tetap melantik seorang tersangka meskipun patut diduga tidak bersalah ya. Tetapi ketika tersangka itu kan berarti ada persoalan dan persoalan itu tentu akan dibuktikan oleh KPK. Apakah KPK berdasarkan pesanan penunggang bebas keputusan
free rider dalam konteks menetapkan tersangka, atau memang KPK berbasis pada 2 alat bukti yang memang cukup untuk menetapkan BG sebagai TSK. Ini menarik sekali, Nas, karena memang kalau kemarin keputusannya secara aklamasi itu kan juga ada partai-partai yang tergabung dalam fraksi koalisi Merah Putih yang kita tahu kan berseberangan gitu ya kan, tapi justru malah mendukung untuk BG ini menjadi Kapolri gitu kan. Apa yang terjadi di Nah, apakah memang ini sebagai yang tadi Anda katakan, jebakan Batman untuk Jokowi sehingga akhirnya DPR memiliki hak untuk menginterpelasi? Saya setuju soal jebakan. Karena apa? Langkah politik Jokowi ke depan itu akan tersandra dalam tanda petik kalau kemudian tetap memaksakan seseorang yang sudah TSK KPK itu dilantik. Kenapa saya bilang akan menjadi sandra tersendiri? Karena ini pasti menjadi mainan opini publik ke depan dan akan banyak yang kecewa. Contohnya misalnya para relawan, basis konstituen yang memilih Pak Jokowi yang berharap, ingat salah satu visi misi Pak Jokowi di bidang hukum adalah reformasi sistem. Reformasi sistem dan penegakan hukum. Penegakan hukum yang kemudian basisnya itu tentu adalah mengisi lembaga penegakan hukum dengan orang-orang yang berintegritas. Nah, ini yang kemudian ya dengan segala hormat saya sampaikan bahwa Pak BG ini karir di kepolisian tentu kita angkat topi ya. Tetapi kemudian harusnya juga punya satu posisi di mana ketika menjadi TSK itu lebih mendahulukan marwah kehormatan kepolisian. Jadi mengundurkan diri. Karena kebayang kan kalau misalnya dilantik menjadi Kapolri, besok-besok harus bolak-balik KPK. Nanti bagaimana kerjaannya gitu ya, tanggung jawab. Bayangkan produktivitasnya seperti apa. Betul, tapi terakhir mungkin Mas Gun-Gun, itu kan tadi opsi kalau misalnya tetap dilantik. Kalau opsi tidak dilantik, kira-kira dukungan dari partai politik pengusung dari Pak Joko Widodo seperti apa? Singkat saja. Ya, memang ada resiko dari kekuatan real politik. Misalnya mereka yang menjadi pendukung BG menjadi Kapolri, contohnya misalnya taruhlah PD Perjuangan atau Bu Mega atau siapapun, pasti akan ada hal yang harus dikomunikasikan oleh Pak Jokowi. Tapi kan pilihannya apakah lebih memilih partai yang kemudian tentu pasti sedikit harus butuh komunikasi politik. Meskipun saya yakin bahwa kalaupun Pak Jokowi menjadi pengambil resiko untuk tidak melantik Pak BG, itu partai politik masih punya kepentingan kok. Yang menjadi ruling party ini kan masih tetap ingin berada di kekuasaan, bukan? Meskipun tentu ada hubungan yang harus diperbaiki oleh Pak Jokowi. Tetapi pilihannya jauh lebih rumit ketika Pak Jokowi melabrak nalar publik. Kalau menabrak nalar publik itu lebih beresiko. Karena bayangkan seorang presiden dengan situasi divided government, ya, pemerintahan yang terbelah seperti sekarang, itu kemudian harus berhadapan dengan reaksi publik yang terus akan snowball. Artinya kalau saya boleh tarik kesimpulan adalah melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri. Itu saya berharap tidak melantik. Melantik. Terima kasih banyak Mas Gun-Gun. Ini menarik sekali. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Nanti kita mungkin ngobrol setelah kita siaran aja ya Mas ya. Baik,